Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana respon yang sangat tegas dan keras dari Ibu Puan Maharani kepada kader-kader Banteng yang terus-menerus melakukan fitnah dan tuduhan liar kepada Pak Jokowi. Nah, buat ternak Banteng, apakah kalian mau sebut Ibu Puan ini ternak Mulyono? Karena sepertinya teman-teman ya, kalau kita lihat, Ibu Puan ini tidak senang juga dengan kelakuan-kelakuan kadernya yang terus membuat kegaduhan, yang terus membuat perpecahan dengan Pak Jokowi, yang akhirnya ya yang menjadi korban ya rakyat sendiri, teman-teman. Nah, selain itu, ada video, ini fakta menarik lagi nih teman-teman. Bang Sulvan Lindan membongkar bagaimana sebenarnya cerita 3 periode yang terus dilontarkan oleh Hasto, yang terus menjadi bahan Hasto untuk menyerang Pak Jokowi, yang terus menjadi bahan kader-kader PDIP yang tidak senang dengan Pak Jokowi untuk menjatuhkan Pak Jokowi, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Wah, saya ngalah terus loh. Saya ngalah Tapi terus. ada batasnya. Ya. Kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama. Bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian. Bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif di depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Hubungan Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna, kita semua pasti punya masa lalu. Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan, tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Waduh, luar biasa teman-teman. Dengar nggak statement dari Bu Puan? Semua orang punya masa lalu, semua orang punya kesalahan. Ya singkatnya tidak ada yang sempurna teman-teman. Tapi kita perlu introspeksi. Waduh, keren banget ini statementnya Bu Puan. Dengar tuh Deddy Sitorus, dengar tuh Guntur Romli. Itu nggak sih Pak ada urusan Pak Jokowi yang menghadap ke PDIP nggak pencet ya? Ya, tanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, tanyakan kepada yang bersangkutan. Ya, sepertinya Ibu Puan juga nggak tahu teman-teman. Karena kan sebelumnya Ibu Puan juga waktu ditanya soal jabatan 3 periode, beliau juga membantah hal itu kalau Jokowi datang ke PDIP untuk meminta hal itu, teman-teman. Terlepas dari apapun juga, PDIP berperan penting dalam hal menolak perpanjangan Pak Jokowi sebagai 3 presiden dan juga 3 periode. Kalau PDIP ketika itu setuju Bang, ini presidennya itu masih Jokowi kita. Alhamdulillah. Oh enggak ya? Nah, kalau ini saya bisa potong bentar. Ini Hasto berbohong lagi. Nggak ada itu, saya yakin, aku yakin 1000% Jokowi minta 3 periode itu nggak ada. Tapi maksud saya gini Bang, kalau kita ini Hasto bohong pernah, lagi. Kadang-kadang buka celah lagi deh. kalau kita ini pernah di lapangan, ya kan, mungkin Abang juga hatinya sih mengamini juga. Kalau Pak Jokowi itu sebenarnya punya sedikit ambisi untuk memperpanjang dan 3 periode itu. Enggak, ini gini, ini Enggak. tawarannya si Bambang Susatyo sebagai ketua MPR. Ada peluang 3 periode.
Habis itu Bambang keluar dari ruang presiden istana ngomonglah, kan? Ada perang 3 periode. Besoknya Jokowi pidato. Ada yang menjilat saya, menampar saya, ya kan? Iya. Karena apa? Bambang waktu itu kepingin mendapat dukungan dari Jokowi untuk menjadi ketua umum Golkar. Itu sebenarnya ceritanya. Kronologis. Iya. Bang Deddy Sitorus, Bang Guntur Romli, Pak Hasto dan kawan-kawannya. Bentar. Sebelum lanjut ya. Tadi Bang Zulfalindan membongkar lagi kebohongan Hasto, teman-teman. Ingat-ingat kata Pak Bambang Pacul ya. Jangan lawan orang baik, jangan lawan orang cantik. Kalah kau pasti. Jadi jangan lawan Pak Jokowi, rugi kau nanti. Saya itu udah diem loh ya. Dicela saya diem, dijelekan saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Kalau Pak Jokowi marah itu tersinggung, ya jangan-jangan benar gitu. Nyinyir. Isu ini ya bukan untuk membahas siapa utusan itu atau apakah itu utusan Jokowi atau bukan, tapi secara sekuensi waktu penetapan tersangkanya Sekjen PD Perjuangan itu terkait dengan pemecatan Pak Jokowi. Tapi bagi kami bahwa kasus Sekjen PD Perjuangan lebih kepada kasus politik. Inilah ini kan pejabat korup kok dibela sih. Ini bukan karena politik, ini karena apa? Karena dia bantu Harun Masiku. Betul. Kok pejabat ya? Dia kan bukan pejabat, dia sekarang sekjen. Iya, cuma sekjen partai. partai. Bang Guntur Romli, Bang Deddy Sitorus dan teman-teman Pak Hasto yang ada di PDIP itu menurutku kritis-kritis dan paten-paten. Ya, karena mereka bisa pakai ilmu cocokologi. Ya, jadi peristiwa-peristiwa yang berdekatan semua dicocok-cocokkan gitu. Semua dihubung-hubungkan walaupun nggak masuk akal dan logika sehat, tapi ya asal cocok mantap. Asal cocok digas. Katanya Pak Jokowi habis dipecat, selang beberapa waktu Pak Hasto langsung jadi tersangka. Wih, cocok kali katanya. Ya kan, menurut sekuensi waktu kata Bang Guntur Romli ini sangat cocok. Berarti pada saat Pak Hasto ketangkap kemarin, ya, kaos kakiku juga hilang di rumah. Aku mau kantor pagi-pagi tuh kaos kakiku hilang. Berarti kalau dicocok-cocokologikan, siapa yang menghilangkan kaos kakiku? Apa jangan-jangan ketika aku sering kritik Pak Hasto, kaos kakiku diambil Pak Hasto? Wow, iya juga ya, cocokologi jauh gitu ya. Nah, untuk kawan-kawanku sekarang, coba kalian buat ilmu cocokologi ya terkait Pak Hasto kayak barusan yang ku buat. Ya, yang kayak barusan Bang Guntur Romli buat. Ya, asal cocok aja nggak apa-apa, tulis di kolom komentar. Yang menang, yang paling menarik tentang Pak Hasto, nanti kalian dapat dokumen dan video rahasia yang dari Rusia. Waduh. Aku pun nggak ngerti, jangan-jangan udah kerendam juga kayak handphone Harun Masiku. Saudara, sepertinya PDIP ini nggak nyadar atau kagak tahu gitu ya, bahwa manusia itu kan ada ada batas kesabarannya. Kalau PDIP masih terus elitnya menyudutkan terus Pak Jokowi, ya, emangnya mereka pikir PDIP ini pikir Pak Jokowi nggak bisa melakukan satu move, dan kami semua relawan Pak Jokowi siap mendukung. Betul. Ya. Untuk, ya, tahu sendirilah. Jangan sampai PDIP jadi hilang dari peredaran. Waduh. Sanggup pasti itu Pak Jokowi. Persis seperti yang Hasto bilang. Pak Jokowi tidak berminat untuk merebut PDIP. Tapi paling tidak, ya, itu ada di dalam PDIP. Mungkin sebagian besar masih mengagumi Pak Jokowi. Karena kan kita tahu bahwa 10 tahun ini Pak Jokowi dekat dengan elit-elit PDIP. Hanya yang di bagian-bagian dekat-dekat Ibu Megawati aja. Ya. Saya bisa baca itu, Deddy Sitorus, Hasto. Ya, 2 orang ini. Ya, banyak lagi lah di sekitaran Megawati itu yang terus menyuarakan narasi negatif kepada Pak Jokowi.
Nah, mungkin itu mereka lakukan untuk mengambil simpati Ibu Mega, teman-teman. Untuk mengambil hati Ibu Mega. Karena kan Ibu Mega ini meledak-ledak juga kalau pidato, teman-teman. Ya mungkin setiap pidato yang dikeluarkan Ibu Mega, setiap tuduhan-tuduhan yang dikeluarkan oleh Ibu Mega, ya itu yang mereka sampaikan lagi ke publik setelah beliau pidato gitu. Jadi penyambung lidah ataupun orang-orang yang mengiyakan apa yang dikatakan Ibu Mega gitu. Saya bisa katakan batas kesabaran seseorang itu ada batasnya. Ya, hati-hati PDIP. PDIP dulu partai besar. Sekarang tinggal sejarah. Mereka kehilangan kontrol, kehilangan arah. Serangannya ke Jokowi tidak menghasilkan apa-apa selain kekalahan telak di Pilpres 2024. Lihat saja Ganjar, capres jagoan PDIP, hanya dapat 16% suara. Baterai lowbat ya. Itu bukan kekalahan, itu penghinaan. Dan kita harus tanya, sebenarnya siapa yang otaknya tidak jalan? Jokowi atau para elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah buta karena dendam? Jokowi bukan orang bodoh. Dia 2 periode memimpin negeri ini. Selama itu pula, dia tahu siapa yang bermain di belakang layar, siapa yang korup, siapa yang berkhianat. Selama ini Jokowi diam. Tapi begitu dia bicara soal kesabaran ada batasnya, itu berarti alarm perang sudah berbunyi. Alarm perang berbunyi. PDIP lupa, Jokowi ini bukan hanya mantan kader. Dia adalah mantan presiden. Waduh. Alarm pertempuran sudah bunyi, teman-teman. Tapi sepertinya Ibu Puan langsung men-shutdown alarmnya, teman-teman. Ya, langsung mematikan alarmnya. Karena ya mungkin Ibu Puan tahu gitu, kalau PDIP semakin menyerang Jokowi, orang-orang PDIP seperti Deddy Sitorus, Hasto, dan juga Guntur Romli semakin menyerang Pak Jokowi, ya partainya juga makin tenggelam, teman-teman. Ya, sudah diingatkan sama Bambang Pacul, jangan melawan orang baik, jangan melawan orang cantik gitu ya kan. Kalah kau pasti. Karena masyarakat ya hatinya itu sudah tertanam nama Jokowi. Dan kalau kau menghina, memfitnah orang yang ada dalam hati masyarakat, ya pasti kau dibikin mental gitu. Dan terbukti kan di pemilu kemarin, di Pilpres kemarin. Nah, saya tuh sangat senang dengan sikap-sikap yang terus ditunjukkan, yang terus ditampilkan oleh Ibu Puan, yang sepertinya beliau ini sosok yang sangat negarawan, teman-teman. Orang yang selalu menjunjung tinggi kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan partai. Ya, karena bisa kita lihat kemarin waktu Ibu Puan berjabat tangan, berbincang dengan Pak Jokowi, bagaimana Ibu Puan bersama Pak SBY, bagaimana Ibu Puan bersama Pak Jokowi dan juga Pak SBY di retreat di Magelang, bagaimana Ibu Puan sangat hangat dengan Partai Demokrat. Ya ini kan menandakan bahwa Ibu Puan ini sangat cair, teman-teman. Belum lagi Bambang Pacul yang bisa dekat, yang bisa membawa diri dengan elit-elit politik partai lain. Ya ini kan the real politikus, teman-teman. Saya melihat Ibu Puan dan Bambang Pacul ini the real politikus. Karena ya mereka tidak membuat kegaduhan gitu. Mereka tidak memperbesar persoalan, permasalahan. Mereka juga tidak pernah bersuara ataupun mengatakan bahwa penahanan Hasto ini kriminalisasi ataupun politisasi. Lah inilah sosok-sosok negarawan yang harusnya memimpin PDIP, teman-teman. Ya, saya sangat ingin melihat Ibu Puan menjadi ketua umum, Bambang Pacul sekjennya. Waduh, ini kalau seperti itu ya, line up-nya mungkin PDIP bisa grow up lagi, teman-teman. Mungkin PDIP bisa lebih tampil lagi seperti dulu. Karena kalau kita lihat sikap PDIP sekarang itu sepertinya ya maju mundur gitu. Maju ingin mendukung Prabowo tapi ada Gibran. Maju ingin mendukung pemerintah ataupun Megawati ingin maju dekat-dekat dengan Pak Prabowo, di sana ada Pak SBY, ada Pak Jokowi. Ya jadi agak susah gitu. Apalagi sikap-sikap kadernya yang terus-terus melontarkan permusuhan kepada Pak Jokowi, yang terus-menerus melontarkan fitnah, tuduhan liar. Kan ini membuat kegaduhan di masyarakat gitu. Masyarakat semakin tidak senang dengan PDIP. Dan itu mungkin yang dilihat oleh Ibu Puan, teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Apakah kalian setuju kalau Ibu Puan jadi ketua umum PDIP dan juga Bambang Pacul jadi sekjen? Coba komen di bawah, teman-teman ya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.